Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 26 Mei 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik dan sehat, yang sakit dalam kelemahan kiranya dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, pembacaan kita pada pagi hari ini sampai pada 2 Samuel pasal 15. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru Tuhan percayakan pada kami dan kami mau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami siap sedia untuk mendengarkannya dan Kau memampukan untuk kami dapat menerapkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, terlebih orang yang sudah ditebus, melakukan kehendak Tuhan itu menjadi hal yang utama. Bapak Ibu Saudara, menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, biasanya para calon akan tebar pesona. Betul ya? Mereka akan melakukan segala cara untuk mengambil hati rakyat. Baik dengan kampanye program, memberikan bantuan, kunjungan, turun ke pasar, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan seorang yang bernama Absalom dalam pembacaan kita hari ini, yang berhasrat untuk mengkudeta Raja Daud yang adalah ayahnya sendiri. Setiap hari ia mencoba menarik hati rakyat dengan kereta perang dan pengawalnya di tepi jalan menuju Yerusalem. Ia mengundang simpati rakyat dengan menyampaikan salam dan mendengar keluhan mereka. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lalu kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara akan pertikaian hukum boleh datang padaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Bapak Ibu Saudara, sepertinya baik, tetapi ini sebuah pencitraan yang dilakukan oleh seorang Absalom demi meraih hati rakyat yang pada waktu itu sangat mencintai Daud sebagai seorang raja. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di balik setiap apa yang dilakukan oleh Absalom, ia ingin mengambil hati rakyat Israel. Setelah 4 tahun berusaha menjatuhkan nama Daud dengan membangun pencitraan dirinya, Absalom siap merealisasikan ambisinya di tempat kelahirannya, yaitu di tempat Daud dilantik menjadi raja, yakni di Hebron. Namun ia mesti mencari cara untuk pergi ke sana tanpa menimbulkan kecurigaan dari Raja Daud. Dengan alasan untuk menggenapi nazar, ya, caranya, alasannya adalah rohani, yaitu untuk menggenapi nazar kepada Tuhan. Pada akhirnya Daud pun mengizinkan Absalom pergi ke Hebron. Absalom berangkat ke Hebron dengan membawa 200 orang yang tidak tahu apa-apa. Dikatakan ayat yang ke-11 seperti itu. Ya. Ayat 9 sampai 11 saya bacakan.
Lalu berkatalah raja, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Mereka mengikut Absalom tanpa mengetahui dan curiga apa yang hendak dilakukan oleh Absalom. Nah, Absalom telah mengirimkan pesan juga kepada suku-suku Israel yang lainnya agar mereka mendukung Absalom menjadi raja. Selain itu juga ada Ahitofel yang sesungguhnya dia seorang penasehat Daud, tetapi pada akhirnya mendukung Absalom. Namun Ahitofel ini ikut Absalom karena dia tidak tahu kalau Absalom bukanlah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan Absalom untuk menurunkan orang yang diurapi Tuhan dari tahtanya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu pastilah akan gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Daud saja yang pada waktu itu dikejar-kejar oleh Saul, dan Daud telah beberapa kali bisa membinasakan Saul. Daud tidak lakukan itu dengan alasan karena Daud tidak mau melawan kehendak Allah, karena Saul orang yang diurapi oleh Tuhan dan dia tidak mau melakukan tindakan apapun terlebih membinasakan orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jauh berbeda dengan apa yang hendak dilakukan oleh Absalom. Ya, dia tidak diurapi oleh Tuhan, tetapi dia melawan orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan pada waktu itu sama saja dia melawan Tuhan. Bahkan akan membuat ia dihukum oleh Tuhan karena telah memberontak dan melawan orang yang diurapi oleh Tuhan. Pemberontakan Absalom ini Bapak Ibu Saudara melawan orang yang diurapi oleh Tuhan sama dengan reaksi orang Yahudi ketika mereka menentang Yesus Sang Mesias. Bisa dibandingkan seperti itu. Mereka tidak menginginkan Kristus menjadi raja mereka. Namun suatu saat Kristus akan datang kembali dan menegakkan pemerintahan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Penolakan terhadap Kristus yang diurapi oleh Tuhan mendatangkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita mau mengikut Dia yang diurapi oleh Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yakni melakukan apa yang diperintahkan, sehingga hidup kita boleh mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk mengikuti kehendak-Mu, bukan menjadi pemberontak-pemberontak Tuhan. Oleh karena kami mengikuti ambisi, keinginan kami yang sesungguhnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap bersama dengan Tuhan sehingga kami peka terhadap kehendak-Mu dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.